Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Al-Mukarramun, para pengurus AGPAI dari mulai DPP, DPW, bahkan sampai ke tingkat kabupaten kota. Pak Mahnan Marbawi ini paling kencang mendoakan saya agar jadi profesor. Mohon oleh para kiai ini, Pak Kiai Ghazali dan para kiai yang lain, termasuk ibu nyainya, Bu Ulfa, aminkan dong. Amin. Pak Kiai Ghazali, saya malah nambah grogi terus ini ketemu. Sudah saya aminkan terus. DPW Jawa Timur ini. Tapi saya luar biasa, betul-betul saya merasa bersyukur bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua. Dan saya juga apresiatif ke Pak Mahnan Marbawi yang perkiraan saya ini masih ada di posisi di Jawa Barat bagian timur ini. Jadi beliau ini masih sempat Tasik malah ya. Kayaknya bukan di Tasik lagi ini. Oh, bukan ya? Bukan perkiraan saya. Di mana lagi ya? Sudah di ini. Biarlah dia sudah di dunia lain ini. Gitu. Ya. Di mana sekarang? Cipanas. Cipanas mana? Cepat sekali. Cipanas Garut. Ya, jadi semalam saya di Cipanas. Semalam saya di Cipanas juga sebetulnya. Ya, jadi teman-teman sekalian. Dan saya juga berterima kasih dengan cara berinteraksi semacam ini. Saya pun menambah wawasan dan melengkapi beberapa persoalan, melengkapi penjelasan beberapa persoalan yang saat ini menjadi concern kita semua. Dan tadi juga dengan Pak Marbawi kita ngobrol-ngobrol, pokoknya AGPAI harus tetap dan lebih semangat lagi mencermati situasi-situasi yang bisa jadi offside gitu ya, offside. Kita perlu secara serius berkontribusi dengan cara santun, memberikan menyajikan penjelasan-penjelasan yang bisa didiskusikan, yang dianggap yang akan lebih baik lagi gitu. Kalau disebut sempurna tidak akan ada yang sempurna, tapi berusaha untuk Terima kasih kemarin Pak Kiai Habibur Rahman, japri saya, Bu Ulfa, berkenaan dengan kenapa tidak dasarnya yang dikembangkan ini KMA 11 2011 ya. Terima kasih Pak Habibur Rahman, ini masukan luar biasa sehingga saya akhirnya sampai melirik-lirik lagi. Dan kelihatannya secara substantif insya Allah tidak akan terlalu jauh. Jadi ini, dan yang kedua, jadi beginilah Bu Pak, itu kan pada saat direktur PAI itu masih Pak Dr. Imam Syafi'i. Saya termasuk terlibat juga menyiapkan draft perubahan KMA 11 2011. Lalu pada pergantian direktur dari Pak Imam Syafi'i ke Pak Rohmat Mulyana itu akan ditindaklanjuti draft yang sudah kami siapkan itu, tapi ternyata juga rupanya karena perkembangan situasi terbaru kelihatannya belum leading benar gitu ya. Apalagi sekarang ada hiruk pikuk mengenai SNP-nya sedikit banyak berubah gitu. Nah, itu pula perlu kita terus cermati ya, terus cermati. Dan ternyata Pak Kiai Ghazali ada itu
kerancuan di KMA 11 2011 itu. Nah, makanya waktu itu ini kita revisi. Nah, secara substantif kalau kita ubah lagi mengikuti lagi KMA 11 2011 sebenarnya malah akan sangat rancu. Oke, nanti kita lihat ya. Teman-teman sekalian, semangat teman-teman sekalian, insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan saya pun pada kesempatan ini tidak berarti akan sepenuhnya memenuhi harapan teman-teman semua. Dan teman-teman sekalian, termasuk Pak Mahdan, di Kemdikbud itu, termasuk juga di Kemenag, prinsipnya itu diantaranya adalah modul itu bukan untuk tes. Itu Pak dan teman-teman. Modul bukan untuk tes. Artinya apa? Apa yang keluar dari tes tidak akan sepenuhnya dari modul. Modul itu bagian pemicu. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya juga dari situ. Beberapa hal yang mungkin saya selalu sebut, isyarat-isyarat saya mohon ditangkap oleh teman-teman. Begitu. Jadi beberapa hal yang mungkin juga tidak sempat tertulis atau itu tidak bagian yang langsung kena di soal gitu begini. Mohon isyarat-isyarat saya ditangkap oleh teman-teman. Kan kalau terlalu belak-belakan, terlalu tidak menarik istilahnya, nah, itu juga nggak bagus gitu ya. Nah, minimal saya sedikit transparan lah. Kalau transparan itu kan biasanya membuat penasaran. Iya. Kalau sudah terlalu terbuka semuanya itu tidak akan lagi penasarannya gitu. Oke, jadi isyarat-isyarat yang mungkin juga sedikit banyak saya singgung-singgung nanti, mohon menjadi perhatian bersama. Pak Kiai Ghazali, teman-teman, insya Allah saya sharekan share screen. Karena ini malam, kayaknya tidak terlalu larut malam, kasihan juga. Mestinya teman-teman semua libur. Ini kan gara-gara saya juga sih. Bukan karena sibuk-sibuk amat, bukan. Karena cepat lelah aja. Jadi, sebentar saya. Oke. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melihat bagian ini. Nah, nanti jika sekaligus bolehlah ya, jadi untuk KMA 11 2011, tapi kita lihat di mana ada sedikit trouble lah gitu untuk ini. Tentu sekalian, teman-teman sekalian, dengan mengacu inilah yang kita saya sebut sebagai basis pertanggungjawaban regulasi. Basis pertanggungjawaban regulasi yang di situ ada substansi yang ditulis dalam modul dan juga dalam soal. Patokannya adalah di KMA ini sebetulnya berkenaan dengan kompetensi guru. Dengan kompetensi guru. KMA 11 2011 memang ada 6 betul ya. Terima kasih nih Pak Habibur Rahman. Tambah satu lagi spiritual gitu. Iya. Di spiritual. Nah, tapi karena beberapa hal untuk memudahkan guru PAI lah ini aja dah kira-kira. Terus kalian, teman-teman sekalian, kalau mengamati ini, maka kurang lebih jadi beginilah petanya itu. Peta apa yang akan kita jadikan bahan mengkaji, menemukan, memperkuat kemampuan teman-teman guru PAI. Yang Bapak Ibu akan hadapi adalah aspek manajerial. Manajerial ini saya sebut mirip dengan materi-materi, tema-tema yang berlaku untuk tes ASN pada umumnya. Jadi mungkin bisa jadi lebih banyak berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan
termasuk di dalamnya berkenaan dengan kepemerintahan, termasuk posisi Kementerian Agama. Nah ini dengan tes ya, tes. Jadi kalau yang di aspek manajerial ini Bapak Ibu bisa menambah kesempatan berlatih, misalnya melatihkan diri pada buku-buku atau juga sekarang banyak di internet ya. Contoh-contoh tes untuk ASN itu banyak sekali. Semakin banyak berlatih, insya Allah Bapak Ibu akan semakin mudah menyelesaikan masalah, akan semakin akrab dengan masalah dan penyelesaiannya. Semakin banyak dilatih akan semakin terampil, gitu, akan semakin mudah mencari solusinya. Lalu aspek sosiokultural ya, sosiokultural yang ini juga banyak diperbincangkan, yang saat ini katanya kok ada apa sih yang dimaksud dengan sosiokultural. Nah, kalau dilihat di kompetensi guru sebetulnya itu berkenaan dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Karena kita lebih banyak pada kompetensi pribadi dan kompetensi sosial guru agama, maka itu dikuatkan pada aspek moderasi beragama. Oleh karena itu saya petakan kurang lebih menjadi begini sederhananya. Sosiokultural itu mempersoalkan kepribadian, termasuk juga wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Ada hal yang banyak menjadi perhatian kita bersama. Isu-isu penting aspek sosial keberagamaan kita itu sempat menjadi diskusi yang cukup luas dan menjadi perhatian banyak pihak. Utamanya berkenaan dengan menghindari, menjauhkan keberagamaan yang bersifat radikal. Keberagamaan yang kita harapkan itu adalah keberagamaan yang moderat. Yang moderat ini seringkali menjadi perbincangan banyak orang. Maka dalam hal ini Bapak Ibu bisa-bisanya menemukan makna-makna penting pada aspek islah ya, pada aspek jalan tengah untuk menentukan keberagamaan yang masih dianggap relatif damai-damai saja. Mohon maaf ya, kadang-kadang orang mempersepsi keberagaman itu pada aspek formal. Nah, lalu pada aspek formal itu seperti itu saja. Gitu. Jadi kemarin saya komentar ke Pak Kiai Ghazali, apa iya yang paling bagus beragamanya itu misalnya ini, mohon maaf ya, karena ini menjadi wacana yang kadang-kadang menjadi perbincangan. Yang pakai sarung atau pakai cingkrang gitu. Nah, itu tidak perlulah terlalu mempersoalkan itu. Artinya begini, Bapak Ibu ketika ditanya pada aspek, ini kan wawancara nanti ya, pada aspek-aspek yang ditarik ke formal, carilah makna-makna pentingnya. Jangan dilihat makna formal itu lalu dijudge gitu. Contoh konkret begini ya, mohon maaf, ini sekedar contoh yang saya kira menjadi contoh kurang baik. Contoh ya, yang beragama yang bagus itu yang sarungan, yang cingkrang itu misalnya gitu, radikal, hati-hati itu. Nanti justru dengan pernyataan itu sendiri, ketika Bapak Ibu diwawancara bisa menjadi yang dianggap tidak beres lagi begitu. Jadi mempromosikan moderat, tapi justru bersikap tidak moderat. Disitulah jadi kayak KPK yang tidak lulus itu ya? Itu lain lagi lah, kira-kira jangan. Enggak ditanya apa itu, misalnya yang jadi rame ya Pak Kiai Ghazali, yang jadi rame ke medsosnya gara-gara apa itu kunutnya gitu ya. Enggak sampai ke situ. Betul ya, jadi pada aspek-aspek tertentu kita bisa jadi dijebak oleh
oleh isu-isu ya, isu-isu tertentu. Pinter-pinterlah Bapak Ibu melihat bahwa yang penting tetap adem, ayem, rahmatan lil alamin, dan bagaimana Bapak Ibu menyikapi berbagai situasi itu. Jadi teman-teman sekalian, ketika saya melihat itu ya, misalnya ya Pak Kiai Ghazali, ada Islam, ada isu, bukan isu ya, ada semangat ya, semangat untuk tetap menjaga keberagaman ini. Misalnya di Nahdlatul Ulama ada Islam Nusantara yang dirame, di kalangan Muhammadiyah misalnya ada Islam berkemajuan itu. Nah, simbol-simbol itu bukan untuk dipertentangkan, tapi simbol-simbol yang bisa kita lihat di mana itu akan membuat tetap moderat. Yang Atau lain ada Islam kafah juga, Pak Dokter. Nah, begitu ya, termasuk juga Islam kafah dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu memahami hal-hal yang sedemikian, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, itu penting untuk direnungkan lah kira-kira. Nah, maka teman-teman sekalian, ketika ini Pak Ghazali, saya kira termasuk bagus juga melihat beberapa sejarah islah di kalangan umat Islam di Indonesia ini. Nah, contohnya saya sebut dulu itu di Sumatera Barat, di ranah Minang itu ada kesepakatan adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Itu kan merupakan kesepakatan dari proses-proses yang tadinya ada bentrok-bentrok antara kaum Padri dengan adat. Gitu. Akhirnya menemukan itu. Dan itulah sekira Islam yang tumbuh kembang menjadi lebih baik berada di Indonesia ini. Mungkin bagi kalangan NU, bukan mungkin ya, bagi kalangan NU itu disebutnya sebagai Islam Nusantara, bagi kalangan Muhammadiyah itu Islam berkemajuan. Itu kan sesungguhnya hal-hal yang sama. Jadi tidak usah menjadi pertentangan yang berlebihan lah, saya kira kayak begitu. Begitu saya kira konkretnya ya kalau berkenaan dengan memahami sosiokultural keberagamaan yang ada di Indonesia ini. Jadi simbol-simbol, saya ulang ya, ada Islam Nusantara, Islam berkemajuan, kata Pak Kiai Ghazali, Islam kafah dan sebagainya, itu bukanlah sesuatu yang harus menjadi malah bertambah perbedaan lagi. Yang diharapkan betul-betul keberagamaan kita, kepribadian, wawasan kebangsaan guru-guru kita adalah Islam yang moderat. Nah, inilah yang tadi juga Pak Kiai Ghazali saya perbincangkan dengan Pak Mahnan, Pak Ketum. Bantu dong jelaskan moderat itu, jangan sampai kebablasan. Kata Pak Mahnan, iya moderat itu bukan harus melebur institusi. Wah, ini saya bilang keren banget. Jadi harus dilanjutkan oleh Agpai, oleh Pak Mahnan sebagai orang BPIP, orang penting di BPIP, itu akan lebih banyak didengarnya nanti berkenaan dengan ini. Lalu teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah berkenaan dengan teknis ya, teknis inilah yang saya sebut menjadi pokoknya. Yang pertama adalah aspek kompetensi pedagogik. Bapak Ibu yang sudah saat ini bisa memanfaatkan SIM PKB ya Pak Kiai Ghazali yang di Dikbud itu. Iya. Nah, SIM PKB itu sudah bisa, saya berharap sudah bisa masuk ke materi-materi pedagogik. Karena pedagogik yang Bapak Ibu akan pelajari atau mesti pelajari, tes-tes yang bisa dipelajari, itulah yang saat ini sudah ada di Dikbud. Jadi nggak usah lagi nunggu-nunggu yang khusus untuk PAI. Pedagogiknya itu justru yang ada. Jadi teman-teman, kalau sudah bisa akses ke SIM, menggunakan SIM PKB-nya, memasuki menelaah modul-modul yang ada di Kemdikbud untuk pedagogik, itu saja yang Bapak Ibu pakai.
Karena itu, Kemenag tidak membuat lagi untuk pedagogi. Memang tidak banyak, cuma 30%. Tapi bisa jadi kan Bapak Ibu sudah hebat di profesional misalnya, tapi gara-gara pedagogiknya lemah, yang asalnya mestinya 100 atau mestinya 60 ternyata pedagogiknya kurang, ya itulah juga nanti akan jadi masalah. Jadi lebih tepat Bapak Ibu, walaupun ini hanya 30%, Bapak Ibu mempelajari ini secara serius. Saya ulang, yang saat ini ada di SIM PKB Dikbud, itulah yang Bapak Ibu pakai. Dan dari situ ada 30 soal ya. Lalu berikutnya, tes tulis yang pada aspek profesional. Inilah yang kita maknai pada aspek profesional itu. Apa makna dari tes profesional itu? Nah, sedikit ada lebihnya dari KMA 2011 begini. Saya stop screen. Di KMA 11 2011, Bapak Ibu, Pak K. Ghazali, Bu Ulfa sudah bisa lihat screen saya? Bisa. Belum, Bisa. Okay. belum. Yang tes PPK toh sudah itu. Masih proses. Masih belum. Nah, Di saya kok sudah kelihatan itu. sudah kelihatan. KMA Ganti toh. 2011. Oh, KMA belum. Ini masih yang Belum. lama. Berarti terlambat di Pak Kiai Ghazali. Iya, oke. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ditutup dulu berarti yang pertama tadi. Oh iya. Oke. Saya ulang. Sudah PDF KMA Sudah nampak. Sudah muncul. Baik. Ini memaknai kompetensi profesional. Jadi yang nggak usah digugat ya kalau ada keliru ya, karena memang ini sudah dulu sejak di masa Pak Imam sudah bahkan sudah kami garap, dan draft yang disiapkan sudah kami sampaikan sebetulnya, tapi tindak lanjutnya mungkin karena melihat berbagai perkembangan situasi. Nggak bisa di scroll, mohon maaf lah. Ketimbang terlalu lama bicara di sini, saya kira malah nggak efisien. Mudah-mudahan nanti segera tampil. Oke, jadi contoh begini ya, yang SMP di KMA ini, itu lingkup materinya betul disebut 5 lingkup materi, tapi minus SKI. Jadi ya Allah, saya bilang kok ini ternyata begini ya. Nah, yang SMA lumayan sudah agak lengkap. Kelebihannya adalah sudah menjelaskan secara lebih detail ya, apa sih yang dimaksud dengan konsep, apa yang dimaksud dengan pola pikir gitu. Itu yang kelebihan yang ada di KMA 2011. Oke, sebentar saya siapkan lagi, mudah-mudahan lebih memudahkan. Oh ya, berarti gini. Mohon maaf, saya tutup dulu video saya, lebih mengurangi beban, supaya mengurangi beban.
Oke. Saya akan share lagi. Oke, Pak Kiai Gozali, kelihatan yang saya share? Sudah, Pak. Oke, bagus, Bu, Pak. Nah, ini Bu, Pak, contoh ya. Kompetensi profesional. Itu dibeda-bedakan. Yang ini kompetensi profesional GPAI SMP. Memahami konsep dasar PAI yang meliputi 5 aspek pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, akhlak dan keimanan, dan fikih garis miring ibadah. Nah, ya, padahal ada satu lagi kan, tarikh. Gitu. Ini penjelasan untuk kompetensi profesional. Jadi sudah ada bagusnya. Menguasai struktur materi agama Islam dari berbagai sumber belajar yang relevan. Menguasai pola pikir keilmuan. Nah, begitulah kira-kira yang ingin saya tunjukkan. Ada juga kekurangan di KMA 111 yang memang sudah saatnya untuk direvisi. Oke, teman-teman sekalian, ketimbang kelamaan ngomongin itu, saya kembalikan ke persoalan yang tadi. Ya, nah ini kembali ke layar yang awal. Bu, Pak, mohon maaf. Bisa dilihat? Belum. Belum. Ini teknologi ini kadang-kadang membuat harus sabar. Ini baru mulai. Ada belum? Baru mau mulai sih, baru belum. Sudah. Kalau baru mau mulai itu berarti laptop Bapak ya. Pakai Gozali bisa lihat. Sudah ini, Pak. Sudah. Tes P3K GPAI. Sudah, berarti benar. Apa yang saya lihat sama dengan yang dilihat oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak sama, berarti ada laptop yang kurang bagus di antara kita. Oke ya, ini yang profesional ini, Bapak Ibu sekalian, itu berkenaan dengan kompetensi keguruan utamanya ya, yang profesional ini. Oh, berarti ini yang saya yang malah telat. Masya Allah. Bentar, saya yang gagal ini malah. Mungkin karena malam ya, Pak ya? Enggak, ini kelihatannya ada perbedaan wilayah. Biasanya saya menyajikan ini di Bandung. Nah, ini pada posisi daerah yang kurang bersahabat untuk. Oh gitu. Di dataran tinggi baru. Di Ciamis, dataran rendah. Di Ciamis, dataran rendah. Oke. Baik, sambil menunggu PowerPoint saya jalan ya. Bapak Ibu, kalau bicara kompetensi profesional, itu kompetensi yang Bapak Ibu dituntut dari Bapak Ibu adalah kemampuan memahami materi-materi, konsep, dan pola pikir dari ilmu-ilmu dari materi-materi, bidang-bidang yang Bapak Ibu ajarkan. Dalam hal ini yang Bapak Ibu ajarkan adalah PAI. Jadi yang Bapak Ibu mesti lebih kuasai PAI yang memiliki, kalau saya lebih urai lebih banyak lagi, maka akan dirinci menjadi Al-Quran, hadis. Dalam mata pelajaran biasanya aspek itu kan disatukan, Al-Quran, hadis. Tapi kalau dirinci dari aspeknya, berarti ada aspek Al-Quran, ada aspek hadis, ada aspek akidah, aspek akhlak, aspek fikih, dan SKI. Jadi bukan hanya 5 sebetulnya, tetapi sampai 6.
Ya, 6 ya. Disebut 5 itu bisa jadi gara-gara Al-Quran hadis disatukan begitu. Nah, Al-Quran hadis satukan. Lalu akidah akhlak juga kadang-kadang disatukan. Kalau disatu-satukan begitu, itu kan akan menjadi seperti lebih sederhana. Oke, dari yang 6 ya, 6 seorang Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI dan SKI. Ya, sekurang-kurangnya Bapak Ibu pertama, kuasai pengertian masing-masing. Pengertian masing-masing. Definisi masing-masing. Kalau sudah bicara definisi, biasanya ada 2 hal. Yang pertama, definisi secara bahasa. Bagi Pak Kiai Ghazali menyebutnya lugatan. Kemudian selain lugatan, istilahan secara istilah ilmu. Jadi kalau disebut saja oleh Pak Ibu yang perlu Pak Ibu kuasai pada aspek itu 6 kali 2 sudah 12 item terkait materi PAI, yaitu pengertian Al-Qur'an gitu secara bahasa, pengertian Al-Qur'an secara istilah. Nah, itu kan sebetulnya bagian-bagian yang sudah biasa Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu pelajari. Jadi tidaklah hal-hal yang baru, hal yang biasa saja sebetulnya. Oke ya, nah ini mudah-mudahan sekarang sudah lebih kelihatan Bapak ya, Pak Ghazali dan teman-teman. Al-Qur'an, pengertiannya, hadis pengertiannya, akidah pengertiannya, akhlak pengertiannya, fikih pengertiannya, SKI pengertiannya. Pengertian secara lugat, pengertian secara bahasa. Hadis begitu. Hadis pun sama, pengertiannya, lugatan, wastilahan. Akidah, lugatan, wastilahan, dan seterusnya. Itulah yang saya sebut, dari sini saja sekurang-kurangnya itu akan diurai jadi 12. Apakah semua 12-nya itu akan Bapak Ibu peroleh, akan Ibu temui di tes itu, bergantung nasib Bapak Ibu. Pada dasarnya semuanya disiapkan untuk ke arah itu. Berikut, sebelum saya yang tengah ini, pada struktur ini, saya sampaikan ini dulu supaya masih nyambung. Selain pengertian dari Al-Quran, Bapak Ibu juga perhatikan berkenaan dengan ilmunya. Sebab ada Al-Quran, ada ilmu Quran. Nah, sekurang-kurangnya Bapak Ibu kuasai pada aspek apa yang dimaksud dengan ilmu Quran. Yang karena ilmunya banyak sehingga para ulama menyebutnya ulumul Quran. Hadis juga begitu. Apa yang dimaksud dengan ilmu hadis? Karena cukup banyak ilmu-ilmu ini, maka para ulama menyebutnya ulumul hadis. Ilmu akidah kayaknya belum begitu familiar dengan istilah ulumul akidah, kayaknya enggak. Tapi ilmu akidah ada juga disebut sebagai ilmu tauhid, paling begitu ya. Ada perbedaan-perbedaan penyebutan. Ada ilmu akidah, ada yang menyebut ilmu tauhid, ada juga yang menyebut ilmu kalam gitu. Nah, itu hal-hal yang semacam itu diperkuat ya. Kenapa saya bilang diperkuat? Ya karena Bapak Ibu sudah menguasainya. Tapi untuk memastikan lagi akan lebih siap untuk menghadapi masalah soal-soal, Bapak Ibu perkuat. Akhlak juga begitu. Di ilmu akhlak, orang ada yang menyebutnya ilmu akhlak, ada yang menyebutnya ilmu tasawuf, ada juga mungkin menyebutnya sebagai tarekat dan sebagainya. Itu hal-hal yang terkait dengan keilmuannya. Fikih juga sama. Tadi kalau di sini membicarakan hanya pengertian fikih, kalau di sini ada ilmu fikih. Di ilmu-ilmu fikih Bapak Ibu mungkin mengenal usul fik, ada kaidah fikhiyah, pada maqasidus syariah. Nah, kayak begitu itu diperkuat ya. SKI juga begitu ya, SKI. Bapak Ibu perkuat pada ilmu-ilmu SKI. Bukan, minimal pengertian sejarah, pengertian ilmu sejarah.
Berikutnya, Bapak Ibu, selain pengertian-pengertian ini, perhatikan di sini metodenya. Metodenya. Nanti di Al-Quran, ada ilmu Al-Quran. Metode ilmu Al-Qurannya seperti apa? Kalaupun tidak ketemu metodenya, sekurang-kurangnya yang cukup menjadi perhatian penting dari ilmu adalah objeknya. Objek kajiannya. Misalnya ya Bapak Ibu, ketika menyebut ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ada ilmu qiraah mungkin ya, ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, ada asbabun nuzul, ada lagi makiyah, madaniyah, dan seterusnya. Itu yang berkenaan dengan objek-objek dari ilmu Al-Quran. Ya, itu kan hal-hal yang biasa, sebetulnya saya ulang ya, hal yang biasa. Kemudian hadis juga begitu. Apa yang objek yang dikajinya dari ilmu hadis. Selain pengertian ilmu hadis, berikutnya juga berkenaan dengan objek ilmu hadis. Ada yang lebih fokus pada diroyahnya, ada yang fokus pada riwayahnya. Oke, saya ulang ya. Iya, mau ingat ya, mau ingat. Tadi metodenya, maaf ya, metode ya, berkaitan metode. Di Al-Quran misalnya, ada yang bil maksur, ada juga tafsir yang menggunakan ayat-ayat dan hadis, mungkin maksur itu yang dimaksud. Ada juga yang berkenaan bil ra'yi, bil akli, makul. Nah, jadi ada siapa saja tokohnya, contoh-contoh bagaimana contoh-contoh penafsiran yang bil ra'yi dan maksur, bil maksur. Nah, itu menjadi bagian penting untuk digali dari aspek metodologi dan objeknya. Hadis juga begitu. Jadi pengertian ilmu hadis, ilmu-ilmu apa saja yang berkenaan dengan ilmu hadis, objeknya misalnya ada diroyah, ada riwayah, termasuk metodenya. Di akidah itu, ilmu akidah yang saya sebut tadi, ada orang menyebutnya ilmu tauhid, ilmu kalam, termasuk beberapa aliran dalam ilmu akidah. Dan metodenya yang paling umum dalam ilmu akidah ini adalah penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Jadi memastikan bahwa seseorang menjadi yakin karena bisa diberikan alasan dari segi nakal dan akal. Ilmu akhlak. Kalau tadi sekurang-kurangnya ditemukan, Bapak Ibu menemukan, memahami pengertian akhlak. Berikutnya ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Dalam ilmu akhlak itu dibahas misalnya kekuatan-kekuatan jiwa manusia. Kekuatan-kekuatan jiwa manusia. Jadi walaupun misalnya modulnya belum nampak di website ya, belum Bapak Ibu terima. Yang saat itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Marbawi, betul. Jadi kami sudah menyampaikan, termasuk sudah menyampaikan, tapi minimal Bapak Ibu sudah punya ancer-ancer. Misalnya di metode ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu karena membicarakan perilaku yang didorong oleh jiwa, sekurang-kurangnya mengkaji kekuatan-kekuatan yang ada dalam jiwa. Carilah di internet kekuatan jiwa. Sekurang-kurangnya tambahkan ada kuwatul godom, ada kuwatul akli, gitu, daya yang ada dalam jiwa. Nah itu sudah bisa digambarkan, sudah ada kelihatan ancer-ancer, disitulah poin-poin penting ketika membicarakan ilmu akhlak ya. Berikutnya ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini juga itu kan ada karena sudah bicara ilmu, itulah kemudian munculnya madhab fikih. Gara-gara ada perbedaan metode dalam fikih, maka kemudian munculnya madhab dalam fikih. Jadi tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar
madhab yang paling utama, yang masyhur adalah 4 madhab itu. Nah, tapi sekurang-kurangnya Bapak Ibu akan bisa membedakan ya. Misalnya nih, posisi maslahah mursalah ya. Posisi maslahah mursalah. Metode penentuan hukum berdasarkan maslahah mursalah itu menurut madhab mana sebetulnya yang dipakai, misalnya dikit ya, sekurang-kurangnya. Jadi itu aspek-aspek pada metodologis. Berikut SKI ya, SKI. Di SKI itu pun sama, sekurang-kurangnya pengertian dari ilmu sejarah. Dan dalam objeknya ada yang K, ada yang P. Ada yang SKI, ada yang SPI. Ya, sekurang-kurangnya perbedaan antara SKI sebagai kebudayaan dan SPI sebagai peradaban. Itu ada baiknya Bapak Ibu mempelajari, memperkuat ulang kemampuan Bapak Ibu membedakan antara K dengan P itu, antara kebudayaan dengan peradaban. Dan dari SKI ini juga seringkali orang banyak persoalkan saat ini, yaitu aspek tujuannya. Aspek tujuan dari belajar, dari mempelajari, menggali SKI. Baik itu pada akhirnya, baik K maupun P, baik kebudayaan karena sejarahnya yang paling utama, ataupun P peradaban, ya, peradaban, ujungnya adalah la'ibratan. Jadi menemukan ibroh. Belajar sejarah itu, menggali sejarah itu, bukan hanya persoalan ingin tahu masa lampaunya, tapi yang paling utama adalah ingin menemukan, memperoleh pelajaran dari kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. Ibroh. Jadi metode sejarah pun yang ada dalam historiografi ujungnya adalah menemukan ibroh. Bisa jadi orang menyebutnya sebagai kesadaran sejarah. Nah, itu kira-kira gambaran besar ya, besarannya dari 2 hal pokok, yaitu pada konsep dan pola pikir keilmuan. Di pola pikir keilmuan itu, terutama yang ini, ya, pola pikir keilmuan itu sekurang-kurangnya Bapak Ibu memahami, mengetahui definisi dari ilmu untuk masing-masing aspek PAI, Al-Quran, hadis, akidah. Berikutnya juga metodologinya, termasuk objeknya. Utamanya objek materialnya tadi, seperti sudah saya ulas ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, berkenaan dengan KIKD-nya, struktur standar isi, di standar isi, KIKD. Teman-teman sekalian, yang bisa jadi terlupakan oleh teman-teman. Nah, sekarang saya ingatkan ulang bahwa dalam struktur dan ruang lingkup materi yang dimasukkan di kurikulum itu, yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar, itu ada 2 hal pokok. Memiliki 2 hal pokok. 2 hal pokok itu yang saya sebut, pertama, tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi. Yang kedua adalah lingkup materi. Jadi ada tingkat kompetensi dan ada lingkup materi. Contoh sederhana begini. Ada tingkat kompetensi dan lingkup materi itu. Pernyataan KD1 misalnya menyatakan melafalkan Quran surat Al-Fatihah. Melafalkan Quran surat Al-Fatihah. Pernyataan kompetensi kedua menyatakan menerjemahkan Quran surat Al-Fatihah. Nah, 2 pernyataan tersebut lingkup materinya sama, yaitu Quran surat Al-Fatihah. Tapi tingkat kompetensinya berbeda. Yang pertama melafalkan,
dan yang kedua menerjemahkan. Tingkat kompetensi ini yang kemudian Bapak Ibu lebih mengenalnya sebagai taksonomi. Taksonomi. Di taksonomi itu merupakan tingkatan-tingkatan pada domain-domain belajar. Para ahli memilah domain belajar menjadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan itulah yang saat ini berlangsung di kurikulum 2013, bahkan di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pengetahuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Boleh Bapak Ibu, karena sudah terbiasa dulu menyebutnya, kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif pengetahuan, afektif sikapnya, psikomotor keterampilannya. Tapi mari kita sedikit ulas dalam bagian ini, supaya Bapak Ibu relatif bisa melihat di mana celah-celahnya, begitu ya. Pengetahuan yang disebut sebagai kognitif itu saya sering menyebut lebih tepat kognitif itu adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Mampuan berpikir oleh Bloom dan kawan-kawan dibedakan menjadi 6 tingkatan. Jadi sekurang-kurangnya istilah C1, C2, C3, C4, C5, C6 Bapak Ibu kuasai. Dan saat ini tingkatan-tingkatan tersebut oleh Anderson sudah dipertegas dan direvisi yang disampaikan sebelumnya. Maka C1 misalnya mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan kreasi. Nah, hal-hal yang begitu itu apa saja turunannya, nah itu diingat ulang lah kira-kira begitu. Kata kerja operasional, Bapak Ibu lebih kenal begitu ya. Itu untuk di pengetahuan, untuk aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini ada juga materinya ya, materinya yang nanti akan berkonsekuensi pada pengembangan materi. Materi kalau mengikuti pola Anderson itu dipilah, dikategorikan. Ada materi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ada 4 pemilahan materi. Nah, itu pula yang menjadi perhatian Bapak Ibu. Saya pada bagian ini sedikit ingin juga istilahnya memberikan ilustrasi lah ya, ilustrasi. Yang dulu juga pernah di awal-awal dengan Pak Ghazali. Jadi kalau cerita pulpen saya menyebut beginilah ya, teman-teman sekalian. Menguraikan fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif itu. Kalau cerita pulpen, nah ini pulpen ini fakta ya. Pulpen ini fakta. Konsepnya apa? Alat tulis gitu. Konsepnya alat tulis. Jadi kita menyebut apa itu pulpen. Nah, pulpen ini pengetahuan tentang pulpen itu baru pengetahuan fakta. Pulpen itu apa? Oh, pulpen itu adalah alat tulis. Nah, itu sudah masuk ke pengetahuan konsep. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya nih, apa itu pulpen? Apa itu pulpen? Ya pokoknya pulpen lah. Ya apa pulpen? Pulpen. Nah, berarti itu baru menguasai pengetahuan faktual. Kalau belum bisa menjawab bahwa pulpen adalah alat tulis. Nah, sekarang bergeser. Kalau itu pulpen sebagai alat tulis, bagaimana cara nulisnya?
menjelaskan bagaimana cara menulis, itu adalah pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural. Nah, lalu berikutnya, kalau itu alat pulpen sebagai alat tulis dan cara menulisnya seperti itu, mengapa harus pakai pulpen? Alasan mengapa menggunakan pulpen itu bisa masuk ke metakognitif. Alasan tentang sesuatu itu dilakukan. Alasan tentang suatu pemikiran itu ada. Jadi bisa sesuatu dilakukan atau alasan tentang suatu pemikiran itu ada. Sekarang kita geser. Itulah dulu yang seringkali juga diskusi dengan Pak Kiai Ghazali. Ayat Al-Quran. Misalnya begini. Menganalisis Quran surat Al-Hujurat. Ayat sekian. Nah, ayat Al-Qur'annya itulah fakta. Faktanya adalah ayat Al-Qur'annya. Fakta yang dianalisis. Ada apa dalam Quran surat Al-Hujurat ayat sekian? Nah, ada apa? Bisa jadi itu masuk ke konseptual. Bagaimana cara menerjemahkan? Bagaimana cara membaca? Kalau caranya itu sudah masuk ke prosedur. Jadi Bapak Ibu berkenaan dengan materi ini, Bapak Ibu mungkin akan diungkap pada bagian-bagian itu, yaitu berkenaan dengan memilah materi yang diajarkannya ini, misalnya kepada para siswa itu, apakah termasuk pada faktualkah, konseptualkah, proseduralkah, atau metakognitif. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu yang sangat paham, Bapak Ibu yang sangat paham pada fikih, itu saya paling mudah. Kalau fikih itu, kalau sudah masuk di maqasidus syariah, itu sudah masuk ke metakognitif. Kalau masuk ke hikmahnya, nah itu hikmah, itu juga masuk di wilayah metakognitif. Jadi alasan, hikmah itu sudah masuk di wilayah metakognitif. Oke. Berikut Bapak Ibu, ya tadi setelah pengetahuan adalah sikap afektif. Saat ini di kurikulum 2013 ya Bapak Ibu menggunakan taksonomi tingkatan afektif Krathwohl sebetulnya. Dan Bapak Ibu membaca tingkatan sikap di kurikulum 2013 yang ada pada KI dan KI 2013, termasuk juga yang lama sebetulnya, itu menggunakan tingkatannya pertama menerima, yang kedua menjalankan, ketiga menghargai, yang keempat menghayati, dan yang kelima mengamalkan. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Seorang anak, seorang peserta didik, atau kita sendiri, misalnya sholat, tapi baru asal ikut-ikutan sholat. Baru asal-asal sholat karena merasa disuruh-suruh Pak Guru misalnya. Nah itu baru bisa jadi baru menjalankan. Jadi baru asal-asal melaksanakan saja, ini itu menjalankan. Tapi kalau sudah secara mendalam, bahkan sudah masuk ke tanha anil fahsya'i wal mungkarnya, nah itu bisa jadi sudah pada wilayah mengamalkan. Jadi bukan hanya menghayati, bahkan sampai mengamalkan sholat. Oke. Itu pada tingkatan sikap ya, afektif. Di kurikulum 2013 ini menggunakan istilahnya itu tadi, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Nah, terakhir pada wilayah keterampilan, aspek keterampilan, di KIKD keterampilan. Bapak Ibu bisa lihat, di kurikulum 2013 utamanya itu sudah sangat eksplisit. Keterampilan itu dua macam. Ada keterampilan bertindak dan ada keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir dan keterampilan bertindak.
Dua hal ini itu tidak bisa sama-sama disebut psikomotor. Maka sederhananya bagi saya, kalau psikomotor itu keterampilan bertindak. Gampangnya keterampilan otot. Tapi kalau keterampilan berpikir, itu keterampilan otak lah sederhananya. Keterampilan otak. Seseorang membuat simpulan. Seseorang menyajikan pada PowerPoint. Seseorang menggambarkan dalam bagan. Menggambarkan dalam bagan termasuk keterampilan. Apakah itu hanya keterampilan otot? Bukan. Tapi ternyata dominannya adalah keterampilan berpikir. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika ingin membuat peta konsep. Membuat peta konsep. Yang bekerja keras, peta konsepnya seperti apa ini? Nah, itu berpikir. Jadi pemikirannya lah yang ada. Oke ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu dimintakan kata kerja operasional, saat ini lebih banyak sebetulnya dimintakan pada keterampilan motorik. Keterampilan motorik. Nah, kalau keterampilan berpikir itu lebih pada yang Bapak Ibu mungkin lebih familiar menjadi 5M dalam pembelajaran. Itu pun termasuk keterampilan berpikir. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menghubung-hubungkan, mengasosiasi, termasuk menyajikan. Nah, itu termasuk pada keterampilan berpikir ya. Oke, itu tingkat kompetensi. Domainnya, wilayahnya ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Masing-masing punya taksonomi, punya tingkatan, Bapak Ibu kuasai. Ada taksonomi di kognitif, ada C1 sampai C6. Ada taksonomi di afektif, tadi yang sudah saya sebut, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Dan terakhir, di keterampilan ada keterampilan bertindak, dan ada keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir dan keterampilan bertindak. Keterampilan bertindak itulah yang lebih cocok untuk psikomotor. Selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selain tingkat kompetensi, ada lingkup materi. Ada lingkup materinya di KIKD ini. Inilah yang juga lebih banyak menjadi perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita. Jadi gini, kira-kira aspek-aspek fikih, aspek-aspek Al-Quran, aspek hadis, aspek akidah, aspek akhlak, aspek SKI, materi-materinya apa saja yang akan ditanyakan, kira-kira begitu ya, ditanyakan di tes ini. Itu tidak akan lepas dari KIKD yang ada di kurikulum saat ini. Di KIKD kurikulum saat ini. Inilah yang kemudian Bapak Ibu nanti akan lebih nampak di sini nih. Penguasaannya itu di KIKD-nya. Apa materi-materi yang ada pada KIKD. Jadi tentu kalau diurut ya Bapak Ibu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 12, materi cukup banyak. Akan banyak. Apakah semua materi akan ditanyakan di tes? Ya tentu tidak. Yang mana kalau begitu? Yang dianggap paling esensial. Yang akan disampaikan adalah esensial. Mana yang disebut esensial itu ya akhirnya yang mana? Yang dianggap paling penting. Dan bisa jadi konteksnya terus dinamis. Contoh konkretnya begini ya. Contoh konkretnya begini. Misalnya di fikih, aspek fikih, itu kaitannya dengan disebut esensial karena orang beribadah misalnya itu dituntut dengan fikihnya. Tapi fikih cukup banyak berkembang. Dan misalnya ya, dalam muamalah, sekarang ini ada jual beli online. Nah, hal-hal yang begitu tuh. Jadi yang sebutlah menjadi kontemporer. Itu yang Bapak Ibu
persiapkan lebih matang lagi. Jadi kalau kaitan berapa rakaat sholat duhur, nggak bakal ditanya begitu. Itu terlalu sederhana buat guru. Waktu duhur mulai kapan sampai kapan, nggak bakal ditanya yang begitu mah. Itu dianggap biasa-biasa lah ya. Tapi sudah pada naik ke yang lebih tinggi. Jadi kalau diancer-ancer ya, ancer-ancer, saya perkirakan itu pada KD di kelas 10, 11, 12 lah. Bapak Ibu lalu tanya, kan saya guru SD. Kenapa ditanya materi-materi SMA? Maka akan saya jawab, ternyata di Fakultas Tarbiyah di Indonesia ini tidak ada jurusan guru PAI SD, tidak ada. Yang ada adalah jurusannya guru PAI. Oleh karenanya harus bisa semua. Dan untuk menunjukkan bisa semua itu, utamanya hal-hal yang kontemporer. Yang saat ini diuji. Saya ulang ya, misalnya dalam jual beli. Jual beli ini sekarang ada online itu ya. Itu sudah kalau online itu ijab kabulnya gitu, seperti apa sih? Nah, itu hal-hal yang kontemporer. Zakat juga begitu. Dulu para fuqaha belum merumuskan zakat profesi. Zakat profesi belum dirumuskan. Tapi saat ini sudah perlu menjadi kepentingan terdapat hukum yang jelas karena memang profesi ada. Dan penghasilan dari profesi itu juga bisa jadi lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Maka itu menjadi dianggap kontemporer. Zakat ya, tadi barusan zakat. Selain zakat yang juga menjadi dianggap kontemporer ya, kontemporer. Kaitan dengan bunga bank. Bunga bank. Menghukumi sejauh mana riba. Nah, tentu Bapak Ibu bisa menelusuri berbagai pendapat ulama, termasuk dari pandangan-pandangan ulama yang ada pada organisasi keagamaan, misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada MUI, gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa telusuri itu. Ya, kaitan bunga bank ya. Lalu nikah, perkenaan dengan nikah itu pun sama, dianggap banyak perkembangan. Orang banyak membicarakannya. Misalnya ada nikah siri, ada nikah apalagi ya poligami, ada mut'ah gitu ya. Nah itu pun yang dianggap banyak jadi perbincangan di kalangan fuqaha. Termasuk di dalamnya yang dianggap menjadi patokan untuk di Indonesia. Jadi hukum-hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Termasuk bisa jadi berkenaan dengan pernikahan yang berbeda agama. Bagaimana menurut berbagai pendapat ya. Fikih itu kan pemahaman ya. Kalau pemahaman, kalau itu sebagai pemahaman tentu akan ada perbedaan-perbedaan. Jadi orang berbeda memahaminya, cara memahaminya, maka hasil dari pemahamannya pun akan berbeda. Oke, jadi itu yang saya sebut tadi, materinya mana yang cukup panjang dari kelas 1 sampai kelas 12 ini. Saya sederhanakan ngomongnya begini, yang esensial. Yang esensial itu yang mana? Ya yang dianggap paling penting-penting lah. Yang penting-penting itu yang mana? Yang butuh tantangan lah. Yang tantangan itu yang mana? Ya kira-kira itulah. Tingkat berpikirnya memerlukan berpikir tingkat tinggi dan dianggap kontemporer. Jadi kalau di fikih tadi misalnya saya sebut ada berkenaan dengan hukum-hukum zakat, jual beli, kemudian pernikahan gitu ya. Kemudian kaitan dengan bunga riba ya, bunga bank, sejauh mana orang memahami itu sebagai hal yang mubah, haram bahkan mungkin, atau bahkan ada yang halal. Berikut akidah ya, yang saya sebut kontemporernya ya. Ya Bapak Ibu sekarang ini kan sedang ramai ya, kaitan misalnya dengan moderasi beragama. Bagaimana Bapak Ibu maknai lakum dinukum waliyadin itu?
Itu menjadi penting untuk Bapak Ibu kuasai. Terakhir, saya sebut terakhir, bagian pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Di bagian materi pengembangan materi pembelajaran ini, Bapak Ibu disiapkan untuk bagaimana Bapak Ibu memberikan solusi untuk mengajarkan kompetensi-kompetensi tertentu. Solusi untuk mengajarkan kompetensi-kompetensi tertentu. Misalnya ya, Bapak Ibu mengajarkan materi fikih. Harapannya KD-nya ialah memahami hukum. Misalnya memahami hukum zakat. Nah, akan ditanya metodenya apa yang paling tepat. Ceramahkah, demonstrasikah, atau apa ya. Itu menjadi bagian yang akan dipersoalkan. Nah, selain cara mengajarkan, juga tadi ya, solusi-solusi atas masalah. Itulah yang terkait dengan PTK-nya sebetulnya, penelitian tindakan kelas. Contoh konkretnya. Ketika Bapak Ibu misalnya disajikannya soalnya begini misalnya. Anak-anak sulit memahami cara prosedur ya. Anak-anak sulit memahami cara melakukan sujud sahwi. Lanjutkan ada misalnya. Dikarenakan kurangnya media yang memvisualisasikan. Dan seterusnya. Lalu pilihannya, manakah yang media paling tepat? Kalau sudah ada kasih rambu-rambu yang susah itu kan tadi kurang visualisasi. Tentu diperlukan media-media visual untuk itu. Nah, kasus-kasus ini tidak terlalu banyak. Jadi saya sebut soal-soal yang berkenaan dengan kasus-kasus ini tidak terlalu banyak. Justru yang paling banyak adalah pada lingkup konsep, struktur, dan pola pikir. Konsep, struktur, dan pola pikir. Itulah yang lebih banyaknya di situ. Fokusnya di situ. Jadi kaitan dengan Bapak Ibu menjawab. Jadi nanti kalau disebut menjawab, saya dianggap membocorkan soal dong. Enggak lah, ya saya juga punya rambu-rambu supaya saya jangan sampai beres Zoom ini lalu dipanggil inspektorat lalu dianggap melanggar etika gitu. Tidak terlalu banyak. Justru yang banyak saya ulang tadi ya, sekurang-kurangnya Bapak Ibu menguasai dasar-dasar yang ada pada konsep, struktur, dan pola pikir. Kalau Bapak Ibu hitung-hitung yang tadi saja, itu di konsep ada sekitar 12. Di pola pikir keilmuan ada definisinya, ada cara, metodenya, ada objeknya. Sekurang-kurangnya di situ ada 3 kali 6. 3 kali 6 dengan berbagai variannya. Jadi sudah 3 kali 6, 18. 18 di konsep ada 12, berarti sudah ada 40 ya. Nah, kalau dengan berbagai variannya kan sederhana, itu sudah sampai ke 70 Bu Pak. Jadi nggak susah-susah. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengurus AGPAI, mengawal Bapak Ibu menggunakan latihan-latihan yang Bapak Ibu lakukan, itu sudah tepat. Itu sudah tepat. Apakah 100%? Nggak bakal ada yang 100%. Bisa dapat 40% aja udah hebat kok. Gitu ya. Oke. Saya kira gambaran besarnya Bu Pak ancer-ancer bisa dengan teman-teman begitu dulu. Mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Tapi sekali lagi saya menyebut ingin membatasi pada wilayah
pengembangan sebutlah menjadi materi, menjadi soal pada yang sudah saya gambarkan ini. Jadi sampai pada teknis nanti persyaratan dan seterusnya saya tidak bisa jawab. Hal yang masih sangat dinamis ya. Itu merupakan bagian dari tantangan dari teman-teman Agpai yang saat ini terus-menerus bergerak. Ya, jadi kalau sampai ke aspek Pak, saya ini sekarang ngajar biologi, tapi ingin juga ikut P3K untuk PAI, bisa apa enggak? Enggak saya jawab begitu. Terima kasih, antara saya demikian, Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Asep. Iya, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa menangkap sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh beliau gitu ya. Meskipun tadi beliau sudah menyampaikan bahwasannya beliau itu sudah mempunyai kode untuk tidak akan membocorkan meskipun beliau adalah penyusun soal dan modul gitu ya. Bahkan dalam modul itu bukan petunjuk ya, tidak mengarahkan pada soal gitu ya. Karena banyak sekali Prof yang tanya kepada kami, Bulfa, apakah soal-soal yang di-tryout-kan ini sesuai kisi-kisi soal tes P3K begitu. Ya, tentu saja kita tidak bisa demikian ya Prof ya, bahkan apa yang disampaikan hanya saja saya yakin karena beliau sudah bergelut dalam penyusunan soal dan modul, insya Allah apa yang disampaikan secara lisan tadi itu juga mengandung sinyal-sinyal bahwasanya nanti soal itu juga itu tadi ya, beliau juga menyampaikan yang di garis bawah itu tadi adalah tentang bagaimana konsep, struktur dan pola pikir itu tadi ya Pak ya. Dan Bapak Ibu kemarin tadi pagi ya sudah tryout tentang pedagogik dan juga tes kompetensi bidang PAI gitu ya. Dan besok baru ada sosiokultur dan manajerial gitu ya. Insya Allah kami